Aku menyebutnya Tengri. Sesuatu yang lebih spiritual, terhubung dengan alam. Misalnya, diyakini bahwa segala sesuatu punya jiwa. Disebut Kem, mereka disebut dukun. Bagaimana cara penganut Tengrisme mengenal Sang Pencipta? Pertama-tama, semuanya disebut Nik. Itu dimulai ketika aku menyelidikinya. Aku pilih yang setara dengan iblis dalam mitologi Turki. Aku pilih Erlik. Aku temukan jawaban atas pertanyaanku dalam Islam melalui hasil pemikiran. Aku melihat logikaku tapi tidak dapat menemukan Islam. Bukankah lebih baik masuk istana lagi? Bagaimana kalau kita masuk ke pintu itu lagi? Saudaraku, sepertinya perlahan-lahan aku mulai percaya, tapi aku tak tahu. Istanaku telah hancur. Istanaku telah hancur. Boleh kami posting ini di YouTube? Baiklah. Kawan, topik hari ini tentang agama. Apakah kamu memiliki keyakinan? Apakah kamu percaya pada Sang Pencipta? Kawan, aku percaya adanya Sang Pencipta, tapi aku tidak punya informasi karena belum menyelidiki tentang agama. Ya kawan, biasanya jika ada yang bertanya, aku menjawab Tengri, sesuatu yang lebih spiritual, terhubung dengan alam. Pertama-tama tidak ada buku tertulis tentang ini. Secara umum tidak ada nabi dan tidak ada tokoh agama. Adanya Kem, atau disebut dukun. Dalam bahasa Turki disebut Kem. Kira-kira seperti itu. Misalnya, diyakini bahwa segala sesuatu punya jiwa. Diyakini bahwa cara hidup tepat adalah hidup yang selaras dengan alam. Menunjukkan rasa hormat terhadap alam, tidak ada pemujaan. Tentu saja, ada beberapa tempat suci. Misalnya ada doa khusus untuk sungai, gunung, bukit, dan lainnya. Tempat-tempat ini dianggap suci. Memang tidak persis seperti itu. Tapi seperti yang aku katakan, tidak ada kitab atau aturan khusus. Karena merupakan agama yang dapat berubah sesuai zaman. Sangat fleksibel. Bagaimana dengan sifat-sifat pencipta yang kamu yakini? Maksudku pencipta seperti apa yang kamu yakini? Karena tidak ada nabi, tidak ada kitab. Lalu bagaimana caranya orang mengenal pencipta pada Tengrisme? Bisa dibilang mereka tidak tahu. Kita bisa menganggapnya sebagai alam. Kurang lebih seperti itu. Yang ada hanyalah Tengri. Diyakini bahwa dialah pencipta segala sesuatu. Tidak ada lagi yang diketahui. Ia tidak ikut campur, tidak melakukan apapun. Ia tidak mengirimkan aturan apapun. Tidak ada apa-apa. Diperintahkan, misalnya, hiduplah selaras dengan alam. Jika kamu menolaknya, maka kamu akan mendatangkan hukumanmu sendiri. Ia tidak menjanjikan surga bagi orang yang berbuat baik, dan juga tidak menjanjikan neraka bagi orang yang berbuat salah. Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Oh ya, aku hanya bertanya untuk belajar. Umat Islam selalu ditanya. Aku bertanya sekarang karena aku penasaran. Bagaimana kamu tahu bahwa keyakinan ini benar? Kita tidak bisa mengetahuinya. Kita tidak tahu. Hanya terasa benar. Terasa indah karena terhubung dengan alam, dan alam penting bagiku. Tapi jika berdasarkan perasaan seseorang, lalu misalnya jika kamu merasakannya tapi aku tidak, perasaan bisa bermacam-macam. Kalau begitu bagaimana bisa tahu kebenaran secara objektif? Karena jika sesuatu itu benar, semua orang bisa melihat kebenarannya. Bisa dibuktikan secara logis. Tapi kalau perasaan, setiap orang bisa berbeda, ya kan? Dari pandangan ini. Ya, tidak bisa membuktikannya. Jadi maksudmu sesuatu yang emosional dan subjektif? Benar, harus merasakannya sendiri. Bahkan tidak dianggap sebagai agama yang perlu disebarkan. Jadi itu adalah agama yang boleh dipercaya dan boleh tidak. Apakah sebelumnya kamu adalah seorang muslim? Bagaimana menurutmu? Ya, karena keluargaku. Aku dulu mendirikan sholat, membaca Al-Quran. Sayangnya sekarang tidak lagi, karena lingkaran pertemananku. Aku juga, karena lahir di Turki. Dulu aku seorang muslim seperti yang lainnya. Kira-kira setelah berusia sekitar 11 tahun, aku mulai bertanya-tanya. Misalnya dulu kita pergi tarawih bersama-sama. Setelah beberapa waktu, temanku dan lainnya bagiku sudah tidak berdampak lagi, mulai tidak sesuai. Aku melepaskannya dan melakukan pencarian sendiri. Aku ateis selama beberapa tahun. Setelah menyadari aku lebih cenderung Turkisme, aku menjadi penasaran. Pertama-tama, semuanya disebut Nik. Itu muncul ketika aku menyelidikinya. Lalu aku berpikir, apakah ada mitologi Turki? Aku mencari, menyelidiki, dan hasilnya memang ada. Dan karena sesuatu tentang metal hitam itu jahat dan yang lainnya, aku pilih yang setara dengan iblis dalam mitologi Turki. Aku pilih Erlik. Seperti dewa iblis dalam mitologi Turki, ya kan? Ya. Dalam mitologi Turki, dia dewa kematian, kejahatan, perang, dan sebagainya. Dia dipanggil Erlik. Tengrisme sebenarnya merupakan agama spiritual di mana segala sesuatu punya jiwa. Jadi, apakah semacam ada pencipta dalam segala sesuatu? Tidak, lebih seperti pencipta ada di dalam segala sesuatu, bukan seperti pencipta dalam segala hal. Sebaliknya, kepada setiap makhluk, dia berikan sesuatu dari dirinya sendiri, sesuatu dari jiwanya sendiri. Sebenarnya itulah yang dipercaya. Jadi walau tidak ada pencipta, kami membuat konsep itu dan menyebutnya Tengri. Bisa dilakukan karena seperti yang aku katakan tadi, tidak ada aturan, tidak tertulis. Oleh karena itu, kita bisa menyebut setiap sudut alam semesta sebagai Tengri. Juga termasuk segala sesuatu sebelum terbentuknya alam semesta ini. Kamu bilang tidak ada penjelasan logisnya. Kamu bilang, secara logika aku tidak bisa menjelaskannya. Tidak ada bukti. Orang-orang meyakininya dengan perasaan mereka.
Lalu sebagai seseorang yang sedang melakukan penyelidikan logis, jika aku tidak menemukan logika apapun dalam keyakinan Tengri, bukankah lebih masuk akal mencari agama lain yang punya penjelasan logis? Itulah yang aku lakukan. Ketika aku melihat Islam, aku temukan jawaban atas pertanyaan yang muncul di benakku, tapi melalui hasil pemikiran. Tapi aku tidak menemukan bukti apapun. Baiklah, menurutku seperti ini. Jika kita temukan penjelasan logis, bukti bagi Islam, maukah kamu kembali? Bagaimana menurutmu? Aku ingin bertanya pada kalian berdua. Sudah terlambat bagiku. Aku akan kembali. Mengapa sudah terlambat bagimu? Aku perlu melihat Tuhan secara fisik. Mungkin kamu berkata, tapi kamu juga tidak melihat Tengri. Seperti yang tadi aku katakan, bukan tentang logika. Lebih seperti perasaan kebersamaan dengan alam. Sesuatu yang bersifat spiritual. Sekarang kita coba bahas dengan kesimpulan seperti ini. Seperti yang kamu katakan, mungkin jika masuk akal, mengapa tidak? Kamu bilang bahwa orang mencari yang logis. Mungkin kamu juga akan berubah pikiran. Mungkin kamu akan bilang, ya, menurutku itu masuk akal dan terasa indah. Mungkin kamu akan berubah pikiran. Ketika aku perhatikan alam semesta, aku dapatkan hasil penyelidikan logisku mengarahkanku kepada Islam. Misalnya alam semesta, aku menganggapnya sebagai sebuah buku. Saat aku lihat alam semesta, setiap detailnya, setiap atomnya, setiap elektron, bahkan setiap quark, terlihat seperti huruf-huruf yang memberiku pesan, sebuah makna yang aku dapatkan. Sekarang, jika kita perhatikan alam semesta, ada materi di sana, ya kan? Jadi segala sesuatu terbuat dari materi, segala sesuatu terbuat dari atom, segala sesuatu terbuat dari partikel atom, benar? Ya, benar. Ya, semuanya terbuat dari partikel. Ketika aku perhatikan partikel-partikel itu, mereka tidak mempunyai pengetahuan, kehendak, kekuatan, ataupun kehidupan. Mereka tidak hidup. Makhluk tak bernyawa seperti tembok. Sekarang ketika aku perhatikan, dalam setiap gerak materi, dalam segala yang dilakukannya, terdapat perbuatan yang senantiasa memerlukan pengetahuan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Misalnya terbentuknya manusia dari satu atom, atau kemampuan orang tersebut berbicara dan melihat. Tindakan sistematis sel-sel di tubuh kita, ketika aku perhatikan bahwa semua ini muncul dari sebuah atom, menunjukkan padaku bahwa di balik atom-atom itu, ada sesuatu yang punya pengetahuan, kehendak, kekuatan, dan kehidupan. Coba kita perhatikan contoh seperti ini. Semisal, kita minta seseorang duduk di dalam mobil, dia buta, tuli, dan tidak berakal. Namun pria ini sedang dalam perjalanan dari New York ke Los Angeles. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau berpikir. Dari ratusan ribu jalan persimpangan, dia selalu memilih jalan yang tepat untuk sampai Los Angeles. Apakah itu mungkin? Bayangkan berulang kali, memilih jalan yang sama untuk setiap perjalanan di antara ribuan jalan. Apakah mungkin dia melakukannya sendiri? Tentu saja, tidak mungkin. Saudaraku, itu tidak masuk akal. Lalu kita akan berpikir, menurutku, secara logis, jika sesuatu seperti ini terjadi, seperti yang aku lihat terjadi setiap saat, aku akan berpikir, di balik orang ini ada seseorang yang mengarahkannya, yang punya penglihatan, pengetahuan, dan kehendak. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Contoh paling mendasar. Sebenarnya contoh atom yang kita berikan tadi sangat mirip dengan ini. Jadi ketika aku perhatikan setiap partikel, setiap materi, setiap atom, kemanapun mereka pergi, di antara jutaan kemungkinan yang berbeda, mereka selalu memilih yang tepat. Seperti yang kita bahas. Ketika sebuah partikel menjadi bagian dari manusia, ia selalu menuju tempat yang tepat dan memilih kemungkinan yang tepat. Sebuah partikel masuk ke tubuh kita. Partikel yang perlu menuju ke mata akan menuju tepat ke mata. Partikel yang perlu masuk ke paru-paru akan langsung menuju ke paru-paru. Dan kalau dipikirkan, semisal partikel itu keluar dari tubuh manusia dan masuk ke dalam tanaman. Dan ketika tanaman itu menjadi pohon, partikel itu selalu melalui jalan yang benar menuju tempat yang seharusnya dituju, kemudian berpindah dari sana ke hewan lain. Maksudku, seperti mengunjungi pabrik, ia melakukan perjalanan ke setiap pabrik dan kemanapun ia pergi, berfungsi dengan sempurna dan dalam cara terbaik. Seperti contoh orang yang naik mobil ke Los Angeles tadi selalu memilih jalan yang benar. Jadi sama seperti aku mencari orang lain, pasti ada sesuatu di balik pria itu, aku juga mencari sesuatu yang berkehendak di balik partikel-partikel ini. Dan semua partikel berada di bawah kendalinya. Jadi menurutku ada sesuatu di balik atom. Lalu, hasil penyelidikan seperti ini mengarahkanku pada apa? Mengarahkanku pada keyakinan yang diajarkan Islam. Sebab apa yang dikatakan Islam, hanya ada satu Tuhan. Dia tidak membutuhkan apapun. Dia mengendalikan segalanya. Dialah yang mengelola dan mengendalikan setiap partikel. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya, kita berpikir, manusia bertindak berdasarkan logika. Jika ada sifat seperti itu pada diri manusia, tentu kita akan berpikir bahwa Dia yang menciptakan kita juga akan bertindak bijaksana. Kemudian kita akan berpikir, Dia yang melakukan segala sesuatu dengan bijaksana pasti akan mengirimkan rasul kepada kita. Dia akan mengirimkan kitab kepada kita. Karena, bayangkan seorang komandan misalnya. Komandan mengumpulkan pasukan, tapi tidak ada aturan. Apakah masuk akal? Atau raja mendirikan negara, tapi tidak ada pengelolaan, tidak ada aturan? Apakah mungkin itu terjadi? Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak. Jika itu tidak mungkin terjadi, tentu saja, jika dia melakukan segalanya dengan bijaksana dan logis, pasti akan mengutus seorang rasul. Aku akan berpikir, dalam pasukan ini yang dia kumpulkan, dalam tatanan yang dia dirikan, dia akan kirimkan kitab yang menjelaskan mengapa manusia diciptakan, mengapa mereka ada di sini, apa tugasnya. Semua kesimpulan ini selalu membawaku pada ajaran Islam kepada kita. Logika selalu mengarah pada Islam. Bagaimana menurutmu sekarang? Kawan, entahlah, otakku tidak berfungsi saat ini. Kawan, sepertinya perlahan-lahan aku mulai percaya, tapi aku tidak tahu. Mungkin seperti sebuah benih, nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu, mungkin akan seperti itu. Bagaimana menurutmu? Saudaraku, kamu memberi contoh pada temanku tentang mobil dan atom. Aku ingin memberimu contoh seorang raja. Ketika raja mengumpulkan pasukan, setelah 1 atau 2 hari, dia akan mengirimkan aturan, perintah.
Lalu mengapa aturan-aturan ini dikirimkan kepada umat manusia setelah miliaran tahun penciptaannya, tapi tidak pada awalnya? Mengapa diutus di akhir, tetapi tidak di awal? Misalnya, di dalam Al-Quran, secara umum, semuanya tertulis, termasuk semisal di sana wanita harus berjilbab, iya kan? Jilbab dan lainnya tertulis. Jika ada sesuatu, kemungkinan besar akan tertulis di sana. Maksudku, jika sedetail itu, kemungkinan besar aturan ini akan ada di dalam Al-Quran hingga saat pertama kali diperintahkan. Islam sudah menjelaskannya. Apa yang dikatakan? Diceritakan tentang manusia pertama yang menjadi seorang nabi. Islam mengatakan bahwa para rasul terus-menerus diutus ke masyarakat yang berbeda. Bahkan kamu bisa menemukan informasi berikut dalam Islam. Dikatakan total nabi yang diutus berjumlah 124.000 orang. Yang dikatakan Islam adalah manusia pertama itu seorang nabi. Apalagi nabi-nabi setelahnya, Islam mengatakan bahwa manusia pertama adalah nabi. Setiap nabi diutus untuk setiap masyarakat. Namun menurutku mari kita lihat masyarakat kita. Kita adalah masyarakat dan kita sedang dalam pencarian. Setiap manusia sedang dalam pencarian. Seperti yang kamu bilang, kamu seorang tengris karena kamu menginginkannya. Tapi yang ingin kukatakan adalah perasaan bisa berubah. Mari kita cari logika. Dan jika aku bisa temukan Islam melalui logika, jika itu juga menggugah perasaanku, maka bukankah lebih baik aku melanjutkan penyelidikan berdasarkan itu? Aku melihat logikaku tapi tidak dapat menemukan Islam. Tidak ada lagi yang ingin aku bicarakan. Sudah aku katakan yang ingin aku katakan. Bagaimana denganmu? Saudaraku, aku ingin memutuskan setelah aku mencari tahu sendiri. Baiklah, kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Contoh mobil yang kita berikan hanyalah salah satu contoh saja, ya kan? Sebuah contoh yang kita semua sepakat secara logis. Bukankah contoh itu saja sudah cukup menjadi bukti bagi kita? Kamu bilang contohnya masih kurang cocok untuk saat ini. Masuk akal, tapi kamu bilang harus ditambah. Bukankah contoh itu cukup menjadi kunci untuk membuka pintu? Karena satu kunci saja sudah cukup untuk membuka pintu. Misalkan kita berada di depan sebuah istana yang mempunyai 1000 pintu. Jika 999 pintu istana ini tertutup, tapi hanya satu pintu yang terbuka, apakah kita akan memasuki istana indah ini atau tidak? Tentu saja. Ya, kan? Yang baru saja kita bicarakan. Kita telah membuat banyak kesimpulan logis. Bahkan salah satunya kita telah sepakat, ya masuk akal. Kita bisa anggap contoh mobil itu misalnya. Jika kita menganggapnya seperti kunci yang membuka pintu, meskipun 999 pintu lainnya tertutup, bukankah lebih baik masuk istana? Bagaimana menurutmu? Saudaraku, tapi sisanya juga penting bagiku. Kamu bisa membukanya dari dalam. Mungkin aku tidak bisa. Tapi kamu akan berada di dalam istana. Apakah ada gunanya jika berada di luar? Tidak ada. Ada banyak keuntungan jika tetap berada di dalam. Jadi logikanya yang aku katakan adalah, bahkan satu bukti sudah cukup untuk masuk Islam. Bagaimana menurutmu kalau masuk ke satu pintu itu? Bagaimana jika kita masuk ke pintu itu lagi? Saudaraku, aku harus mencari tahu sendiri secara detail. Kamu bisa terus mencari setelah masuk. Mungkin. Bagaimana menurutmu? Istanaku telah hancur. Oke teman-teman, wawancara kita hari ini sudah selesai. Wawancara yang bagus, insya Allah ibarat menanam benih pada salah satu sahabat ini. Insya Allah akan semakin berkembang. Teman yang lain tetap tidak mau percaya. Namun tugas kita menyampaikan pesan. Insya Allah hidayahnya dari Allah. Mari kita doakan sahabat kita. Kami datang ke Kadikoy sebagai tim dan menyampaikan pesan. Kami terus berupaya.